Assalamualaikum semuanya. Saat malam yang dingin di sebuah desa tiba-tiba dikejutkan jerit histeris. Seorang wanita warga Gampong Ujong, Kulam Matang, Aceh Utara terbangun. Mereka bergegas mendatangi arah suara rumah keluarga Jazuli, penjual es campur dan cendol. Istri Jazuli menjerit-jerit histeris, demikian pula anak-anaknya. Perampok, ada perampok, suamiku dibunuh. Warga masuk ke kamar dan di atas tempat tidur mereka melihat Jazuli tewas bersimbah darah. Polisi segera dihubungi dan tiba di TKP. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sela isak tangisnya, sang istri menjelaskan pada polisi, "Saya tidur di kamar anak untuk menidurkan dua anak saya dan suami saya tidur di kamar utama. Tiba-tiba pukul 2:30 pagi, saya terbangun mendengar suara motor jatuh yang ada di samping kamar. Saya segera keluar kamar dan melihat dua orang laki-laki keluar lewat jendela samping. Lalu saya masuk ke kamar tidur mencari suami saya dan melihat dia tewas, lehernya digorok. Setelah itu, menurut sang istri, dia segera keluar rumah dan berteriak minta tolong pada tetangga. Polisi mengevakuasi jasad Jazuli dan membawanya ke RSUD Cut Mutia, Aceh Utara. Untuk sementara, polisi menduga memang terjadi perampokan yang berujung dengan tewasnya Jazuli. Namun investigasi terus berlanjut dan mulai terkuak kejanggalan. Jika kasus tersebut perampokan, apa yang mau dirampok? Perampok biasanya memilih rumah yang memiliki harta benda, sedangkan keluarga Jazuli tidak punya banyak harta benda. Rasanya agak aneh kalau ada orang yang ingin merampok rumah mereka. Faktanya, tak satu pun barang yang hilang, termasuk sepeda motor. Meskipun sang istri mengatakan uangnya hilang beberapa juta, polisi tidak percaya. Lalu mengapa tidak ada bekas congkelan di pintu atau jendela? Dan jika pelaku kabur lewat jendela samping, mengapa ada jejak tetesan darah dari kamar tidur sampai ke pintu belakang rumah? Sungguh mencurigakan. Polisi menanyai seluruh keluarga dan teman. Lalu dari seorang pria diperoleh informasi bahwa pada malam kejadian, dia mengantar seorang pria yang adalah temannya dengan sepeda motor ke rumah Jazuli. Polisi mencoba memanggil pria yang datang ke rumah Jazuli itu untuk dimintai keterangan, tapi dia selalu mangkir. Polisi bertambah curiga, apakah pria itu ada hubungannya dengan istri Jazuli yang kini diyakini polisi telah mengarang cerita bohong tentang perampokan di rumahnya. Ketika polisi mencari pria itu dan istri Jazuli, maka sudah terlambat. Keduanya kabur entah kemana. Seorang pria bernama Adi diam-diam menaruh hati pada kerabat jauhnya Jamaliah, seorang gadis single. Tak seorang pun tahu perasaan Adi hingga pria itu kemudian merantau ke Malaysia dan perlahan mulai melupakan sang gadis pujaan. Namun pada akhir Agustus 2018, saat Adi dan keluarga bersilaturahmi ke rumah orang tua Jamaliah di Gampong, cinta lama yang sempat terkubur bersemi kembali. Saat itu seluruh keluarga dan kerabat yang berjumlah 15 orang bersama-sama berwisata ke Pantai Lancok. Adi berboncengan dengan Jamaliah. Betapa bahagia pria itu. Jarang-jarang dia bisa bertemu dan berdekatan dengan wanita idamannya. Meski Jamaliah lebih tua 4 tahun darinya dan kini sudah bersuami dan punya 2 anak, tidak masalah untuk Adi yang juga sudah beristri dan memiliki anak. Di Pantai Lancok, Adi dan Jamaliah mengobrol. Jamaliah berkeluh kesah betapa dirinya adalah istri yang tersakiti. Suaminya kerap marah-marah dan memukuli dirinya. Menurut Jamaliah, dulu saat bertunangan dengan suaminya, sebenarnya dirinya ingin putus, namun karena dipaksa orang tua menikah, Jamaliah akhirnya menurut. Mendengar sang wanita pujaan hati disakiti sang suami, Adi panas, tapi dia hanya diam saja. Pertemuan Adi dan Jamaliah sangat berkesan, hingga mereka lanjutkan lewat HP. Cinta instan pun terjalin. Beberapa hari kemudian, Adi yang berprofesi sebagai tukang bangunan kembali mendatangi rumah kerabat jauhnya, yakni Jamaliah di Gampong. Di sana Adi ikut membantu merenovasi rumah sang kerabat bersama beberapa orang, termasuk suami Jamaliah. Kebetulan Jamaliah pun ada di sana memperhatikan pekerjaan renovasi. Nah, saat itulah ketika suami Jamaliah lewat di dekat Jamaliah dan Adi, Jamaliah memberi kode kepada Adi dengan meletakkan jarinya di leher dan memperagakan gerakan seperti menggorok.
Maksudnya sudah pasti, wanita itu ingin Adi membunuh suaminya. Saat itu Adi hanya mengangguk saja, namun tidak melaksanakan keinginan Jamaliah. Hubungan Jamaliah dan Adi terus berlanjut tanpa sepengetahuan siapapun. Mereka pernah jalan-jalan dan makan bakso berdua. Tentu mereka juga pernah berhubungan intim di dalam rumah yang sedang direnovasi saat para pria pergi ke Jumatan. Keduanya dimabuk asmara dan ingin menikah secepatnya. Sebenarnya Adi ingin kawin lari, namun Jamaliah menolak sebab suaminya masih ada. Kecuali jika suaminya sudah mati, maka hubungan mereka akan berlangsung mulus. Pada tanggal 14 September 2018, Adi menghubungi Jamaliah lewat HP. Dia ingin pamit pergi bekerja ke tempat lain, namun Jamaliah meminta pria itu datang ke rumahnya. "Aku rindu," begitu katanya. Adi pun datang ke rumah Jamaliah. Saat itu suami Jamaliah sedang pergi bekerja, namun kedua anaknya ada di rumah. "Mama sedang keluar sebentar," kata anak laki-laki Jamaliah saat Adi menanyakan mamanya. Adi pun menunggu. Tak lama kemudian Jamaliah pulang dan segera mengajak kekasih gelapnya itu makan bersama. Usai bersantap, Jamaliah meminta anaknya pergi membeli mie ke warung. Kini dia dan Adi bebas berbincang tentang hubungan mereka. Adi berkata, "Kalau kita berjodoh, apa kita bisa bahagia?" Jamaliah menjawab, "Kalau memang ada jodoh, kita jalani dulu apa adanya." Adi membalas, "Anak kita gimana?" Jamaliah menenangkan kekasihnya, "Kalau betul-betul kita berdua berjodoh, kan nafkah anak-anak tetap kita sediakan." Setelah puas berbincang dengan kekasihnya, Adi pun pulang. Di tengah jalan, dia melihat suami Jamaliah sedang berjualan. Adi lantas menghubungi HP Jamaliah. "Aku melihat suamimu berjualan." Kejengkelan Jamaliah tersulut. "Kapan kau buktikan membunuh dia? Tidak sanggup saya." Mendengar perkataan itu, Adi membalas, "Malam ini saja." "Terserah," jawab Jamaliah. Setiba di rumah, Adi tidur. Menjelang malam, dia bangun dan mandi, lalu bersiap-siap melakukan perintah sang wanita pujaan. Malam semakin larut. Pria itu menyiapkan sebilah parang yang dibungkus plastik dan menyelipkannya dalam celana, lalu meminta bantuan seorang teman mengantarnya ke rumah Jamaliah. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat Adi tiba di rumah Jamaliah, dia bersembunyi di balik semak-semak mengintai hingga 30 menit. Pria itu lalu melangkah ke belakang rumah kekasihnya dan bersembunyi di balik rumpun pisang. Tiba-tiba ada SMS masuk dari Jamaliah. "Sudah di mana?" Adi membalas, "Sudah di belakang rumah, di belakang pohon pisang." Tak lama, di tengah gelap, tampak Jamaliah keluar dari pintu belakang. Wanita itu sengaja menggoyang-goyangkan HP-nya untuk memberitahu posisi pada Adi. Melihat bendar cahaya HP Jamaliah, Adi lalu membalas dengan menggoyangkan HP-nya dan segera menghampiri wanita itu. Jamaliah menunjuk WC di belakang rumah. "Pergi ke sana, jangan sampai dilihat orang." Adi pun menurut dan bersembunyi di dalam WC, sedangkan Jamaliah kembali masuk ke rumah. Sekitar 10 menit kemudian, wanita itu keluar. Adi pun keluar dari persembunyiannya di WC dan keduanya masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Di ruang belakang, Adi duduk menunggu saat yang tepat. Kini jam menunjukkan pukul 12 malam. Namun tiba-tiba terdengar tangisan anak perempuan Jamaliah dari dalam kamar. Adi terkejut. Dia bergegas keluar rumah dan mengintip dari jendela samping. Di ruang tamu, dia melihat suami Jamaliah yang tadinya tidur kemudian terbangun. Nyaris saja Adi ketahuan. Pria itu mengendap-endap kembali bersembunyi di WC di halaman belakang. Lama sekali Adi menunggu. Di sana ia habis digigit nyamuk, pegal semua kaki dan badannya. Terkadang dia berdiri, sesekali bersandar. Ia menunggu kabar dari Jamaliah. Akhirnya setelah 2 jam menunggu, Adi menerima SMS dari Jamaliah. Semua sudah tidur, pintu sudah terkunci. Adi membalas SMS itu. "Iya, bukalah." Tak lama kemudian, pria itu mendengar suara pintu belakang terbuka.
Adi segera masuk ke dapur. Kepada Jamaliah dia berkata, "Coba cek dulu apa suamimu sudah tidur." Jamaliah lalu masuk ke kamar dan menggoyang-goyangkan kaki suaminya. "Dia sudah tidur," lapor Jamaliah pada Adi. Tapi Adi tidak yakin dan kembali mengatakan, "Coba goyang sekali lagi." Jamaliah pun menurut dan kembali masuk ke kamar dan menggoyang-goyang kaki suaminya. Setelah yakin sang suami tertidur pulas, Adi pun masuk ke kamar tidur dengan parang di tangan. Dia bacok, tusuk, dan gorok pria itu hingga 6 kali. Tak ada suara, tak ada perlawanan. Pria itu tewas bersimbah darah. Selesai sudah. Adi keluar kamar dan melihat Jamaliah duduk di kursi meja makan sambil cemas dan memegangi kepalanya. "Buat seolah-olah ini perampokan," kata Adi pada Jamaliah. Jamaliah setuju. "Kita buka jendela dan rebahkan sepeda motor." Maksudnya untuk merancang TKP agar seolah-olah si perampok saat kabur lewat jendela menyenggol sepeda motor hingga terjatuh. Ketika keduanya menyusun TKP dengan membuka jendela dan merebahkan sepeda motor, Adi melihat Jamaliah gemetaran. "Kau yakin segala yang sudah kita lakukan ini?" tanyanya pada wanita itu. Jamaliah mengangguk. "Pukul aku dari belakang agar aku pingsan, supaya orang-orang pikir benar aku dirampok." Adi menolak. "Jangan, apa tidak ada cara lain? Minta tolong sajalah." Jamaliah mulai panik. "Bagaimana cara minta tolong?" Adi menenangkan. "Minta tolonglah seperti biasa, seperti yang pernah kau dengar." Setelah semuanya beres, Adi pun bergegas pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang dan hilang di kegelapan malam. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita bernama Novi. Dia adalah salah satu pekerja di warung makan di Penayong, Banda Aceh. Sekilas wanita itu tampak biasa saja, namun sesungguhnya setiap hari hatinya was-was. Mungkinkah dia terlalu takut? Sudah 22 hari dia bekerja dan tinggal di Banda Aceh dan tak terjadi apa-apa. Hari itu, Selasa 22 Januari 2019. Seperti biasa, Novi bekerja di warung makan. Tiba-tiba beberapa pria masuk ke warung dan menghampirinya. "Anda Jamaliah?" tanya salah seorang dari mereka. Novi terkejut, namun segera menggelengkan kepalanya. "Saya Novi." Pria-pria itu tak beranjak. Pria itu lalu menyodorkan selembar foto-foto dirinya. Wanita yang mengaku bernama Novi itu tak kuat lagi. Sudah 22 hari dia hidup di pelarian dalam ketakutan. Kini dirinya tak bisa berkelit lagi. Dia menangis. "Iya, saya Jamaliah." Benar, dialah Jamaliah, istri Jazuli. Dia dan kekasihnya Adi telah bersekongkol membunuh Jazuli demi memuluskan cinta terlarang mereka. Dan sama seperti dirinya, Adi kekasihnya pun ternyata telah diringkus polisi di pelariannya di Sumatera Utara. Pengakuan Adi dan SMS percakapan mereka menjadi bukti aksi kejahatannya. Kini pengadilan telah menanti persidangan. Kasus pembunuhan Jazuli digelar di Pengadilan Negeri Lok Sukon, Aceh Utara pada Juli 2019. Dan pada akhir Agustus 2019, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Musliadi alias Adi. Adi mengajukan banding dan kasasi, namun ditolak. Sedangkan Jamaliah akan menghabiskan waktunya selama 20 tahun di balik jeruji besi, jauh dari kedua anaknya yang kini berada dalam pengasuhan ibu dan mertuanya. Jamaliah kehilangan banyak hal, kehilangan suami, kehilangan kekasih gelap yang ingin dinikahinya, dan juga kehilangan kesempatan membesarkan kedua anaknya yang bernama Putra dan Novi, yang namanya pernah dipakainya untuk penyamaran di tempat pelarian. Apakah Jamaliah sungguh mencintai Adi atau hanya memperalat pria itu untuk menghabisi suaminya? Hanya Jamaliah dan Tuhan yang tahu pasti. Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.